Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada materi PPKN. Lalu apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar sikap saling menghargai keberagaman kemampuan antar teman. Yang kedua, pentingnya kerjasama. Dan yang ketiga, makna dan pengamalan sila Pancasila yang pertama sampai yang kelima. Pasti kalian mempunyai teman yang sangat beragam. Ada beberapa teman kalian yang sangat pintar dalam berolahraga, ada yang pintar menari, ada yang pintar di pelajarannya. Keberagaman ini harus kita hargai. Lalu, cara menghargai perbedaan kemampuan antar teman ini, yang pertama, tidak menghina dan meremehkan kemampuan teman. Yang kedua, menghormati kemampuan dan minat teman. Yang ketiga, menyemangati teman untuk mengembangkan kemampuannya. Yang keempat, memberikan saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. Dan yang kelima, mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, bagaimana cara kita memberikan saran yang baik dalam menghargai perbedaan ini? Yang pertama, ucapkanlah dengan bahasa yang santun. Dan yang kedua, beri solusi yang mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memaksakan saran kita untuk diterima. Manfaat sikap menghargai kemampuan teman yaitu kita akan memiliki banyak teman. Yang kedua, terciptanya rasa saling menyayangi. Yang ketiga, dipercaya oleh teman. Yang keempat, tidak terjadi pertengkaran. Dan yang kelima, disenangi teman. Keberagaman ini merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Lalu, apakah kerjasama itu? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Lalu, kenapa manusia perlu bekerja sama? Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Ketiga tempat ini kita harus selalu melakukan kerjasama. Contoh kerjasama di rumah yaitu membersihkan rumah bersama-sama, lalu membantu ibu memasak di dapur, dan menyiram tanaman di halaman rumah. Selanjutnya contoh kerjasama di sekolah. Kerja bakti membersihkan sekolah, belajar kelompok, dan juga piket kelas. Selanjutnya kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada ronda yang biasa dilakukan di malam hari. Yang kedua ada kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungannya. Dan yang ketiga gotong royong. Gotong royong di sini bisa untuk membangun jembatan atau membangun pos yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya manfaat kerjasama. Manfaatnya yang pertama tujuannya lebih cepat terwujud. Yang kedua menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan yang kelima melatih diri untuk menghargai orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makna dan pengamalan sila Pancasila dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Berikut ini adalah sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang emas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas.
Sila ke-1 memiliki lambang bintang yang artinya sebuah cahaya. Bintang memiliki 5 sudut yang maksudnya untuk menerangi 5 sila Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ini, yang pertama beribadah, yang kedua berdoa, yang ketiga bersyukur, yang keempat berteman dengan pemeluk agama lain, yang kelima menghormati teman saat beribadah, dan masih banyak lagi. Sila yang kedua, lambangnya rantai emas. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sikap yang sesuai, yang pertama menghormati dan menghargai orang lain, yang kedua membantu teman yang membutuhkan pertolongan, yang ketiga saling menyayangi, yang keempat peduli terhadap orang lain, yang kelima memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa, dan masih banyak lagi yang lain. Sila yang ketiga lambangnya pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungannya, yaitu Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Ini maksudnya, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama seperti halnya keragaman suku bangsa di Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga yaitu belajar bersama, bermain bersama, yang ketiga tidak mementingkan diri sendiri, yang keempat tidak mengganggu dan bertengkar dengan teman, dan yang kelima tidak sombong. Selanjutnya sila keempat yang lambangnya kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sikap yang sesuai yaitu yang pertama bermusyawarah atau berdiskusi, yang kedua menghargai pendapat orang lain, yang ketiga menghargai hasil diskusi, yang keempat berani bertanya dan menyampaikan pendapat, dan yang kelima melaksanakan pemilihan ketua kelas. Selanjutnya sila kelima. Sila kelima ini lambangnya padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ini, yang pertama, adil terhadap semua orang. Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, tidak melanggar hak orang lain. Dan yang kelima, hidup hemat dan saling gotong royong. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, dan kita juga harus selalu bekerja sama. Kemudian kita harus selalu mengamalkan sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.